Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru PAI yang saya hormati. Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 107 disajikan data soal yang sudah diuji cobakan. Mahasiswa dapat menganalisis butir soal untuk menentukan tingkat validitas dan reliabilitas soal. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu nih tentang validitas dan reliabilitas. Oke, bagaimana contoh soalnya? Kita lihat. Pak Mahfud sebagai guru mata pelajaran PAI kelas 7 SMPN 1 Surabaya melaksanakan penilaian tengah semester. Untuk menganalisis soalnya, Pak Mahfud menggunakan instrumen PTS tersebut untuk menguji validitas. Nah, hal yang dilakukan oleh Pak Mahfud untuk menguji validitas tersebut adalah menggunakan kriteria titik-titik. Nah, apakah A. Validitas rasional, B. Validitas internal, C. Validitas eksternal, D. Validitas konkuren, atau E. Validitas prediktif. Nah, kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Ini tentang kriteria validitas ya. Oke, kalau sudah tahu jawabannya, ketik di kolom komentar ya Bapak Ibu. Kita coba lihat pembahasannya. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan validitas dan reliabilitas? Nah, validitas itu artinya sahih. Artinya mampu mengukur sejauh mana ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Jadi valid, tepat, ya, sahih. Jadi ketika siswa itu misalkan kurang mampu, berarti soal atau instrumennya itu harus bisa menentukan bahwa siswa ini memang benar-benar kurang mampu untuk mempelajari atau memahami materinya. Gitu. Nah, itu yang dinamakan valid. Gitu. Jadi valid ini sahih, tepat. Gitu ya. Kalau siswanya pintar, ya, atau misalkan pemahamannya bagus, ya, instrumen soal yang valid itu harus bisa menentukan bahwa siswa ini benar-benar bagus pemahamannya, ya. Hasilnya itu ketahuan gitu dari instrumen tersebut. Nah, ini fungsi dari validitas. Nah, analisis butir soal ini menganalisis butir dari taraf sukarnya, daya pembedanya. Taraf sukar ini artinya apakah soal ini mudah, sedang, atau sukar, ya, sulit. Atau daya pembedanya, ini bisa membedakan siswa yang kurang paham atau yang sudah paham atau tidak, gitu. Kemudian fungsi distraktornya, ya. Ini kan kalau biasanya pilihan ganda itu ada pilihan jawaban ya, ada pilihan jawaban. Nah, distraktor itu sebagai pengecoh, ini apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, itu adalah analisis butir soal. Nah, di sini di analisis butir soal itu ada dua jenis ya. Untuk lebih jelasnya nih, kita coba lihat dulu bagannya. Nah, ini untuk pengujian validitas. Nah, untuk analisis itu ada validitas rasional, ya, yaitu validitas isi dan ada validitas konstruk. Ada juga validitas empiris, yaitu kriterianya menggunakan kriteria internal dan ada kriteria eksternal. Di kriteria eksternal ini ada menggunakan validitas prediktif dan ada menggunakan validitas konkuren. Nah, soal yang tadi ya, ketika Pak Mahfud itu menggunakan instrumen itu sendiri untuk menguji validitasnya. Berarti menggunakan kriteria yang mana? Nah, kita coba bahas dulu. Ini ada validitas rasional. Validitas rasional ini berdasarkan hasil dari pemikiran, ya. Jadi ini biasanya diambil dari seorang yang ahli, ya. Seorang yang ahli, jadi dia melihat instrumennya seperti apa, ya. Nah, di sini melihat instrumen itu yang dilihat adalah isinya. Isinya atau konten dari instrumennya itu apakah sesuai atau tidak, ya, valid atau tidak, tepat atau tidak, gitu. Nah,
Kemudian dari konstruksinya, konstruksi instrumennya. Ini apakah tepat juga atau tidak, ya, konstruksi soalnya benar atau tidak, gitu. Nah, itu validitas rasional. Nah, jadi bukan ini ya jawabannya. Nah, kemudian yang kedua itu ada validitas, di sini ada validitas empiris. Nah, validitas empiris ini validitas yang ditentukan berdasarkan kriterianya. Jadi ada kriteria tertentu. Jadi tidak perlu ditanyakan kepada ahli, ya, tapi ditentukan berdasarkan kriteria. Meskipun sebenarnya kriteria ini dibuat oleh ahli juga, gitu ya. Tapi kita menentukannya berdasarkan kriteria. Nah, apa saja kriterianya? Untuk kriterianya itu ada kriteria internal. Jadi kriteria internal ini tes atau instrumen itu sendiri yang menjadi kriterianya. Nah, tadi ya yang dilakukan oleh Pak Mahfudz itu berarti adalah kriteria internal, ya, validitas internal. Kita lihat jawabannya nih. Jawabannya adalah ya, betul ya, jawabannya yang B, yaitu validitas atau kriteria internal. Jadi, ya, satu butir soal itu dibandingkan dengan skor totalnya. Jadi ada rumus tertentu, ya, rumus untuk menentukan validitas soalnya. Ini Bapak Ibu bisa melihat nanti di korelasi produk momen atau rumus-rumusnya itu banyak sekali. Tapi intinya kriteria internal ini melihat, ya, satu butir soal itu apakah sesuai dengan skor totalnya. Misalnya gini, satu butir soal itu, ya, misalkan banyak siswa cerdas yang menjawab betul, berarti soal tersebut valid, gitu. Intinya seperti itu pemahamannya atau konsepnya seperti itu. Jadi kalau soal-soal tersebut bisa dijawab oleh anak-anak yang pintar, ya, berarti itu valid. Tapi kalau misalkan skor tersebut atau soal tersebut misalkan untuk anak-anak yang pintar juga tidak bisa menjawabnya. Justru ada anak-anak yang nilainya di bawah bisa menjawab hal tersebut. Nah, itu berarti soalnya tidak valid. Nah, itu perlu diganti. Nah, itu ya. Jadi itu tentang validitas, terutama menggunakan kriteria internal. Ini yang biasanya digunakan, ya, untuk menentukan validitas. Kemudian ada juga yang lain, kriteria eksternal. Ini membandingkannya bukan dari skor total, ya. Kalau tadi kriteria internal itu dari skor total, kalau kriteria eksternal ini dari instrumen yang lain, gitu. Jadi di luar tes yang lain. Jadi ditentukan oleh instrumen yang lain. Nah, di sini ada validitas prediktif, ya. Jadi ini bisa memprediksi, ya. Katakan bisa memprediksi siswa yang akan datang ini apakah mendapatkan nilai yang bagus atau tidak, gitu. Kemudian ada juga validitas konkuren. Nah, ini Bapak Ibu bisa membaca ininya, ya, penjelasannya. Nah, ini kemudian ada juga tentang reliabilitas. Nah, kalau tadi validitas itu adalah ketepatan soal, bisa menentukan apakah siswa tersebut memahami materi atau tidak, ya. Kalau reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepercayaan atau konsistensi instrumen tersebut untuk mengukur, sehingga dapat ditentukan apakah tes hasil belajar yang disusun telah memiliki daya keajegan atau kepercayaan yang tinggi atau tidak. Jadi maksudnya instrumen tersebut kalau digunakan kembali apakah bisa atau tidak, gitu. Nah, itu namanya reliabilitas, ya. Jadi kepercayaannya. Kalau misalkan reliabilitasnya bagus, ya, di sini misalkan di atas 0,70, ya, setelah dimasukkan ke dalam rumus, itu berarti soal tersebut bisa digunakan kembali di masa yang akan datang. Itu maksudnya, ya. Jadi kalau reliabilitasnya kurang bagus, ya, berarti di masa yang akan datang soalnya harus diganti lagi. Gitu, harus diganti lagi karena instrumen itu tidak bisa dipercaya atau tidak memiliki daya keajegan yang tinggi, gitu. Nah, itu ya perbedaan antara validitas dengan reliabilitas.
Jadi Bapak Ibu sekarang seharusnya sudah paham tentang validitas dan reliabilitas ya. Mohon maaf kalau penjelasannya terlalu panjang ya. Tapi Bapak Ibu bisa membaca kembali nanti di materi yang disampaikan di sini ya. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan materinya bisa gabung ke grup Bimbel PPG PAI tahun 2022. Link untuk daftarnya ada di deskripsi ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.